Sebelum pandemik itu kalau di hari Sabtu Minggu itu rata-rata 1.500 200. 1.500. Di hari biasa 500 sampai 700 itu. Senin sampai Kamis itu. Iya. 500. Insya Allah pengunjungnya selama ini di TPG itu terbanyak lah, di Bojonegoro Di Bojonegoro terbanyak. ya, mampu menghasilkan 100 juta dalam sebulan. Masih bersama saya Didi Wahyudi, host Jagung Santai, dan kali ini saya kedatangan tamu seorang kepala desa yang cukup inspiratif karena menginisiasi sebuah taman sehingga desanya yang dipimpin ini menjadi desa yang cukup ramai dikunjungi warga dari luar kota, dari luar desa dan lain sebagainya. Nah, kita nanti akan kenalan dan bagaimana Pak Kepala Desa ini yang orangnya sungguh humoris dan banyak ide dan turun bawah, memimpin langsung, tidak hanya ongkang-ongkang tapi langsung turun bawah. Kita kedatangan tamu Pak Kepala Desa Pak Yaskun, Kepala Desa dari Pilang Gede. Pak Yasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Didi. Ya. Oke, tadi sudah nunggu cukup lama Pak Yaskun. Ya, 2:30 sudah datang di sini tadi ya. Karena ketepatan waktu Pak Enggi, Pak Lurah. Biasanya saya kalau memanggil Pak Enggi karena sudah cukup akrab. Ini panggilan lama ya Pak Enggi ini. Pak Kades, di desa jenengan ini sekarang itu ada apa sih sebenarnya? Mulai tahun 2018 itu kami merintis yang namanya wisata. Jadi di sana dinamakan wisata pinggir gawan atau TPG. Itu inspirasinya dari mana kok tiba-tiba pengen membuat sebuah taman di pinggir Bengawan, dan desa ini desa yang pinggiran ya kalau bisa. Itu awal mulanya kayak apa itu sebenarnya? Kami beranggapan bahwa di pinggir gawan ini ada potensi, sangat potensi sekali. Jadi tanah desa atau tanah kas desa itu. Oh, itu tanah desa ya, bukan tanah di orang pihak lain ya? Iya, tanah kas desa itu kira-kira panjangnya ada 1 kilo. 1 kilo itu ya. milik desa, sehingga sangat potensi sekali. Di sana ada Bengawan untuk view itu. Itu sebelumnya mangkrak atau apa itu? Sebelumnya itu disewakan oleh warga gitu. Ditanami atau apa? Iya, ditanami berbagai sayuran. Iya. Terong ya? Terong. Oh, dulu terkenal terongnya, Pilang Gede sih. Terong, lalu setelah itu ada kok, wah saya pengen buat tanam yuk. Kira-kira apa pemicunya? Jadi gini, untuk membuat wisata itu kan kita di awal itu harus menggali potensi dulu. Ya, kira-kira potensi itu kira-kira cocok nggak untuk wisata? Karena sangat potensi atau identik yang selama ini wisata itu kan harus ada faktor pendukungnya. Identiknya wisata itu kalau selama ini mungkin kalau tidak di lautan berarti ada view pegunungan. Tapi di Pilang Gede itu cukup Bengawan, Bengawan itu ya. Jadi seperti itu. Ya. Setelah itu merintis mulai 2018. Saya lihat itu waktu itu di Facebook kalau di medsos lah, di foto loh. Kok ada taman seperti ini di Bojonegoro? Itu 2018 mulai merintis. Tamannya konsepnya awalnya dulu asal nandur atau memang sudah terkonsep? Ya karena itu sudah direncanakan, di desa itu. Jadi lewat RPJMdes itu kita rencanakan sehingga pada titik bagaimana melangkah ada kesiapan itu, ada penganggaran dari desa sehingga itu ada langkah untuk titik di awal pembangunan di TPG itu. Itu awal mulanya itu jenengan ngajak siapa saja? Pemuda atau tokoh masyarakat atau siapa? Jadi kalau kita bicara wisata itu kan sangat kompleks sekali kan. Karena di sana ada bagaimana manajemen dan bagaimana manajerial. Jadi karena di awal itu kita belum bisa menentukan berapa ganti lelahnya untuk BUMDes. Jadi pertama sekali itu kan dikelola BUMDes ya? BUMDes. Jadi bentuk BUMDes dulu. Ya, BUMDes dulu. Jadi BUMDes dulu dibentuk, sekalian keanggotaannya di situ. Tapi kita dalam langkah itu tidak asal. Tidak asal bagi siapa yang dilibatkan. Ternyata di awal kita harus selektif betul sampai sejauh mana kesanggupan dari pengurus yang ada ini.
Jadi kita seleksi dalam satu RT kita ambil satu yang memang orangnya itu punya pengabdian tinggi, punya jiwa pengabdian tinggi, dia bisa menyempatkan waktu, bisa membagi waktu dalam hal ini bagaimana untuk keluarga, bagaimana dalam pengelolaan di BUMDes itu. Sehingga karena kita khawatir dalam pengelolaan itu bagaimana manajemen dan manajerial. Manajemen itu bagaimana ngelola perhitungan yang ada itu, karena di sana Modal ada ya, modal ADRT, awal. Ya, ADRT. di sana ditentukan yang namanya SOP itu standar operasional, acuannya di situ. Itu berapa orang semula awal-awalnya yang dilibatkan? Ada berapa orang? Di awal itu kita melibatkan 15 orang. 15 Sampai orang. saat ini sudah ada 25 orang. 25 warga Jadi ya di Pilang sana Gede semua? di dalamnya ada BUMDes, ada pengurusan BUMDes, ada Pok Darwis, dan ada karyawan itu yang menguruskan selama ini. Maaf, Pilang Gede kan untuk akses ke sana jalannya kan lumayan kan, lumayan Iya. belum bagus lah. Ya. Cuman sudah pavingan. Itu kok menginisiasi sebuah taman tapi pengunjungnya banyak. Itu gimana? Padahal Jalan itu tidak menjadi satu permasalahan yang krusial sebenarnya. Ya. Bagaimana kalau kita daya tawarnya ini kalau tinggi, berarti pengunjung itu tidak memikir, walaupun terfikir kan jalannya jelek. Ya. Jalannya jelek, terfikir sebenarnya. Tetapi kalau kita mampu menawarkan bahwa wisata itu bagaimana dia setelah datang itu mau datang lagi, setelah kunjung itu merasa nyaman dan sebagainya, itu bagian pengelolaan yang kita tanamkan di pengurus, bagaimana di manajerial itu termasuk itu. Awalnya luasnya berapa ini? Awal mula taman ini? Sekitar hektar? belum Ada ya belum awal ada. mulanya? Kalau sekarang hampir 1 hektar ini tetap jalan terus di pandemi ini tetap dengan jalan terus. jalan pembenahan. Iya, tetap jalan terus. Jadi pandemi ini tidak menjadi satu masalah, tetap kita langkah terus bagaimana nanti pada saat dibuka itu sudah siap. Untuk desainnya kan itu bagus lah untuk kelas desa yang inspiratif ini. Itu desainnya dari mana ini? Kok menghasilkan desain yang bagus? Mencari desain itu kan karena di awal itu kita memilih bagaimana yang kita libatkan ini lengkap di sana. Kita libatkan ini punya kemampuan lengkap dan saling melengkapi. Begitu, Sehingga kami sendiri juga tidak berhenti dalam ini mencari desain yang memang tidak sama dengan yang lain. Gitu. Jadi seperti itu. Mencari posisi yang berbeda dari Iya, jadi wisata-wisata seperti- lain, sehingga ketika berkunjung di Pilang Gede, ini ada yang nilai yang berbeda begitu. Sekarang setelah proses membangun dari awal, mengisi dari awal, ada hampir semua warga mendukung ya? Di awal sebenarnya ada sebagian warga yang memang pesimis kan. Ya. Mungkin selama ini Karena selama ini selama ini kan belum begitu debat. memahami. Ya. Kami maklum belum begitu memahami yang namanya wisata, yang selama ini warga itu kan tidak tahu wisata itu. Taunya kan yang ada di jauh-jauh itu kan. Dodolan sebenarnya kacang, seperti itu. dodolan gedang Iya. goreng. Ini dodolan wisata kan hal baru. Tetapi pada akhirnya rakyat mendukung. Jadi rakyat mendukung, semua komponen yang ada, elemen masyarakat mendukung dalam hal ini. Karena salah satu tujuannya setelah ada wisata ini bagaimana dampak sosialnya itu bisa dirasakan oleh Dampak masyarakat. ekonomi juga. Dampak ekonominya itu bisa dirasakan. Warga bisa jualan di sana. Jadi kan itu kan kesempatan yang pertama bahwa kita bisa membuka peluang lapangan kerja baru. 25 orang yang kita libatkan. 25. Jadi Terus- pemirsa, setelah ada Taman Tepi Bengawan ini sudah mampu merekrut pegawai sampai 25 orang. Ini posisinya desa di pojok sendiri di Tepi Bengawan, tapi sudah bisa menghasilkan dan sudah menghidupi beberapa warga. Selain itu juga toko-tokonya ini, warungnya warga juga bisa jualan, laris lah. Begitu ya Iya, kira-kira? sekalian yang pada waktu masuk di loket itu. Ya. Jadi artinya di situ sudah ada keinklutan sekalian produk di sana. Gitu. dengan Jadi produk. masuk dapat produk gitu. Iya, masuk dapat produk itu. Apa produknya di sana? Itu yang selama ini mungkin produk ini jangan jauh-jauh, atau mungkin selama ini warga kami sarankan bagaimana yang ada di desa itu bisa diolah. Yang ada di desa itu bisa diolah, dan sehingga nanti pada akhirnya itu menjadi khas. Jadi itu kan, jadi khasnya
dari Pilang Gede seperti ini. Jadi itu. Kalau dulu saya pernah dolan ke Pilang Gede itu disuguhi gorengan iwak Bengawan Solo sama sambal. Sama jangan bening kayaknya. Iku wah nikmatnya luar biasa. Itu yang masih kulinernya Mas. Kulinernya jadi, itu yang kuliner memang khasnya adalah ikan bengawan, Ikan tawar bengawan itu. Di samping juga melengkapi yang lain sesuai dengan permintaan. Gitu. Jadi khasnya memang ikan bengawan. Ikan bengawan sama Dan sambalnya. masakannya ini juga masakan yang ala dulu. Oh begitu. Yang ala dulu, masakan Jawa yang memang dulu itu yang kadang-kadang kan orang itu kan sudah lalai itu kan. Dan itu menjadi daya tarik tersendiri di perkotaan besar, itu menjadi daya tarik sendiri masakan yang lama-lama itu menjadi Dan daya sekarang tarik masih sendiri. ya ketika ada warga berkunjung atau wisatawan datang ke sana sudah ada Iya, disediakan sudah, di belakang loket itu. Iya, sudah ada kesiapan di sana. Kalau semisal ada rombongan itu bisa enggak nyewa apa-apa bisa enggak? Sudah, selama ini sudah. Sudah ya? Jadi booking tempat yang kapasitasnya 50, 60 dulu itu sekalian pesen makannya itu sudah Sudah jalan. Untuk menginap barangkali Penginapan selama ini belum, tapi ke depan kami punya rencana akan membuat homestay itu di pinggir-pinggir Bengawan itu barangkali nanti untuk penginapan seperti itu. wah itu Jadi keren arahnya bagaimana nanti di TPG ini lengkap. Tawarnya ini sudah lengkap. sudah bisa nginap, sudah bisa menikmati wisata di sana, makan khas Pilang Gede. Iya. Selain produk ikan bengawan itu, ada produk lain nggak dari awal muncul sehingga ada muncul baru, ada nggak kira-kira? Sudah sih sebenarnya sudah. Jadi kita fungsikan bahwa bagaimana di setiap RT itu supaya ada satu produk. Ada satu produk itu. Tetapi di saat membuat produk itu juga disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Sebenarnya masyarakat selama ini sudah siap. Sudah siap ya? Sudah siap. Jadi Terus keterak pandemi ini. iya, ada pandemi ini. Jadi seperti itu. Apa yang dilakukan pengurus pengelola wisata? Selama ini tetap jalan. Jalan ya? Pandemi itu bukan satu masalah. Tapi tetap jalan. Bagaimana terus mengembangkan terus. Jadi inovasi baru. Iya. Inovasi apa yang sekarang ini sedang digarap? Ini yang sedang digarap adalah untuk menuju taman kedua. Itu sudah menuju pengembangan. taman kedua ya. Berarti nanam bunga itu sudah dimulai dan ke depan ini juga akan dibangun kolam renang. Terus tempat BPBPN itu. Jadi sambil jalan lah. Jadi sambil jalan karena SP-nya itu acuannya SP bagaimana pengembangan yang 50% ini tetap jalan. Jangan sampai berhenti pendamping ini jangan sampai menjadi satu masalah. Jadi seperti itu. Meskipun pandemi tapi bekerja tetap jalan. Pak Enggi kan sudah cukup lama lah mengelola wisata di Desa Pilang Gede ini. Untuk sampai sekarang itu jumlah pengunjungnya rata-rata sebelum pandemi dan sudah itu nyampe berapa Pak Enggi? Sebelum pandemik itu kalau di hari Sabtu Minggu itu rata-rata 1.500 200. 1.500. Di hari biasa 500 sampai 700 itu. Senin sampai Kamis itu. Iya. 500. Insya Allah pengunjungnya selama ini di TPG itu terbanyak lah di Bojonegoro. Di Bojonegoro ya, khusus untuk wisata di desa ya. Ya. Jadi sekali lagi dalam pengelolaan ini yang kami tekankan adalah bagaimana manajerial. Pengurus ini mampu memanage administrasi dan juga memanage secara menata pola pikir dari yang pengurusnya ini. Pola pikir yang pengurusnya ini. Kami dalam pelaksanaan perjalanan ini tetap evaluasi di setiap minggu. Bagaimana karena pengurusnya ini kan belum kenal wisata sama sekali, belum pernah bekerja di wisata, sehingga itu kita pahamkan terus. Termasuk salah satu misalnya. Jadi pengurus ini tidak boleh tanya pengunjung. Kalaupun ditanya, dijawab sedikit yang benar. Karena kita khawatir bahwa pengunjung ini merasa terganggu, terusik. Pengunjung ini harus diberi rasa nyaman, rasa aman, harus diberi satu kebebasan di sana. Dia itu tidak merasa terganggu dari mana-mana. Pak Enggi, yang menarik ini para pemuda yang belum pernah mengurus wisata, tapi mereka dipaksa ya. Paksa bagaimana bisa mengurus wisata itu. Prosesnya kayak apa itu? Apakah diajak studi banding atau apa? Atau hanya
karena kecerdasan pemuda sana atau Sudah bagaimana? tidak. Di awal kita memang cari referensi di awal bagaimana greget dari pengurus ini, greget untuk mengelola wisata itu muncul dulu. Itu Gregetnya di ya, awalnya. keinginan yang kuat Di itu. awal aja, Ya, tetapi ya. dalam satu pengelolaan kita sudah tidak ada yang nama studi banding dan sebagainya. Kreativitas sendiri ya. Jadi kami semampu saya bagaimana yang tidak bisa menjadi bisa, termasuk evaluasi setiap minggu itu. Oh, sudah ada evaluasi tiap minggu. Evaluasi tiap minggu, bagaimana kelemahan Sudah sangat profesional. kelemahan ya. secara umum dan Ya, ya, kelemahan individu itu kita evaluasi. Jadi seperti itu. Pak Anggi, kan sudah lama. Kira-kira pemasukannya nyampe berapa itu? Jadi kalau sebelum pandemik itu mungkin rata-rata kalau cari per bulan 100 juta itu dapat lah. Gendeng-gendeng. Jadi rata-rata seperti itu sebelum Rata-rata pandemik ya. 1 bulan. 1 bulan. Selama 2018-19 itu per bulan sampai segitu. Itu berjalan sebelum pandemik itu baru 7 bulan kan. 7 bulan. Ya. Jadi sekitar 7 bulan itu. Sudah mampu memperkerjakan 25 pemuda sana. 25 pemuda ya. Itu gajian rutin atau bagaimana itu? Ya, setiap bulan sudah Setiap bulan. digaji dari 30% operasional itu. Wow. Jadi SOP-nya kan 30% untuk operasional, 20% untuk PAD dan 50% untuk pengembangan. Jadi itu di SOP-nya sudah diterapkan itu. Jadi pemirsa, ini contoh dari desa Pilanggede bahwa ketika mereka mampu menggali atau potensi itu bisa menghasilkan uang, juga bisa merekrut tenaga kerja dari desa. 25 orang digaji rutin, terus tiap bulan sebelum pandemi itu nyampe 100 juta. Keren. Ini berkat inspirasi dari Pak Kadesnya yang mau bekerja keras. Pak Anggi, ini kan sudah cukup lama dan Pilanggede ini termasuk yang wisata yang pioner. Barangkali Pak Anggi bisa menyampaikan ada enggak kira-kira untuk pesan-pesan desa lain? Misal jika ingin membuat wisata atau di Jawa Timur ya, jika ingin membuat wisata kayak apa? Jadi gini ya. Jadi mungkin dilakukan desa yang lain, tetapi jangan lupa menggali potensi. Ya. Cocok nggak? Khasnya Yang pertama desa memang, masing-masing. pertama memang harus dipetakan dulu. Artinya dipetakan itu mudah dijangkau. Oke. Peta, jadi mudah dijangkau dan memang punya faktor pendukung. Faktor pendukung ini berarti kalau tidak lautan, pegunungan atau bengawan, bukan buatan. Kalau buatan itu rasanya beda. Kalau buatan itu rasanya beda, berarti buatan manusia dengan buatan yang maha kuasa, itu rasa tidak bisa ditipu rasa itu. Jadi di wisata itu harus memunculkan sebuah rasa. Rasa itu tidak nyata kan, tapi rasa itu bisa dirasakan. Sehingga pengunjung itu bisa kembali lagi. Iya, yang intinya bagaimana setelah datang itu mau datang lagi. Jadi kan rasa, hubungannya sudah dengan rasa. Jadi dipetakan, terus memang potensi digarap. Kalau tidak potensi digarap tidak bisa dipaksa. Pak Anggi, ketika saya ke sana, apa saja yang saya dapatkan? Fasilitas apa saja? Misal saya harus ke sana terus bisa menikmati apa saja? Jadi kalau di sana selfie itu sudah banyak kita siapkan untuk tempat selfie. Karena selama ini tuntutan di wisata itu harus punya background untuk selfie banyak. Betul. Terus karena ada trail RTV, ada speedboat itu. Speedboat di Bengawan Solo di itu. Bengawan Solo itu. Lalu apalagi? Jadi nanti ke depan sudah bisa ada satu kolam renang, bisa flying fox, dan bisa naik BBB-an itu. Oke. Kendala soal jalan bagaimana? Insya Allah tahun ini sudah digarap itu. Oh, sudah digarap. Jadi artinya yang masuk PO itu insya Allah sudah tahun ini dan yang desa itu sudah dianggarkan oleh kabupaten. Insya Allah tahun ini sudah dijawab. Oke. Jadi seperti itu. Pemirsa, sebelumnya ini untuk akses ke desa Pilanggede itu hanya berupa jalan paving dan itu bergelombang ya, menjadi pengunjung itu kurang nyaman. Tapi pengunjungnya yang penasaran dan nyaman itu tetap berangkat ke sana. Itu sebenarnya nilai apa yang kok sampai rela-relanya banyak pengunjung ke sana? Jadi nilai tawar dulu kan. Ya. Bagaimana kita bisa memberi nilai tawar yang lebih. Jadi nilai tawar yang lebih bisa di sana karena mungkin agak lengkap itu sehingga pengunjung itu
pengen kembali lagi seperti itu. Jadi Dan alhamdulillah selama ini mungkin dari Pemkab sendiri sudah mendukung, termasuk jalan akan dibangunkan tahun ini kan sudah mendukung. Jadi Pemkab terima kasih sekali saat ini sudah mendukung penuh itu. Oke. Waktu itu kalau barangkali ada sebuah festival yang di sana, Iya. itu sampai ribuan orang di sana itu. Itu titik awal atau sebelumnya memang sudah mulai bergerak? Kan saya lihat itu di medsos, video, lalu banyak orang penasaran, masih ditutup waktu itu, masih belum dibuka untuk umum. Iya. Terus akhirnya booming, ribuan orang datang ke sana. Itu sebenarnya trik marketing atau bagaimana ini? Itu sudah direncanakan. Jadi progres tiap minggu, progres tiap bulan, atau progres tahunan. Rencana Ya. tahunan. Oh, ada ya? Salah Ada. satu rencananya adalah bagaimana membuat event. Jadi event kalau memang waktunya mendukung, timingnya juga mendukung, maka itu tidak ada salahnya untuk dilakukan. Dan itu bagian pemasukan yang memang yang harus untuk mendorong pemasukan yang lebih. Ya. Jadi satu event itu kalau memang eventnya itu berhasil, kira-kira cari masukan 30 juta itu sangat Mudah ya? sangat mudah sekali. Dan itu untuk bagaimana pendapatan ini tambah. Pak Enggi, sudah menghasilkan PAD belum dari pengelolaan wisata ini? PAD Sudah. Kemarin sudah memberi PAD 60 juta. 60 juta Iya. per Kemarin setahun. karena 7 bulan kan. Oh, 7 Jadi bulan. 7 Oh. bulan. 7 bulan itu ya. Karena 7 bulan PAD-nya sudah nyumbang. Pesan Pak Enggi terakhir kali untuk teman-teman penggiat desa atau Pak Kades lainnya yang pengen membuat potensi lah, Iya. tidak harus wisata kan, itu bagaimana untuk Jadi bisa- inovasi yang dimaksud itu bukan hanya identik ke wisata kan. ya, Makanya harus menyesuaikan identifikasi cocoknya di desa ini apa. apa karakter sesuai karakter Iya. desa ya? Ya, inovasi itu kan banyak kan, Iya. ribuan inovasi. Sebenarnya seperti itu bukan hanya identik ke wisata. Ya. Tetapi yang bergerak nanti ke depan ini adalah BUMDes. BUMDes ya. Jadi BUMDes ini yang menjadi motorik bagaimana ekonomi rakyat itu meningkat. Karena PP-nya sudah muncul sekarang, yang PP nomor 11 BUMDes 2001 itu. Yang sudah menjadi badan Iya, hukum. ya. Jadi seperti itu. Oke. Sekarang begini pemirsa, BUMDes itu sudah menjadi badan hukum. Kalau sebelumnya kan cuma badan usaha. Nah, sekarang sudah enak, kalau cari modal itu enak gitu. Terima kasih Pak Enggi sudah mau hadir di podcast BCH ini dan cukup menginspirasi. Semoga dari kehadiran Pak Enggi ini menginspirasi desa-desa lain membuat inovasi baru, entah itu wisata atau apa. Sebagai contoh Pilang Gede mampu menghasilkan 100 juta dalam sebulan dan mampu merekrut karyawan atau pemuda desa menjadi pekerja. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.